Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya lah amal saleh menjadi sempurna. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan menyambung pembahasan sebelumnya, yaitu tafsir ayat yang ke-259 dan 260 dari surat Al-Baqarah sampai pada penjelasan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa min tamami rahmatillahi bihi wa bin nasi, dan di antara kesempurnaan rahmat Allah kepadanya dan kepada manusia, annahu ara al-ayata iyanan, annahu arahu al-ayata iyanan, bahwasanya Allah memperlihatkan kepadanya ayat secara nyata, liyaqtani'a biha, agar ia merasa puas. Fa ba'da ma 'arafa annahu mayyitun, maka setelah ia mengetahui bahwasanya sebelumnya ia telah mati, qad ahyahu Allah, maka sungguh Allah menghidupkannya kembali. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, maka lihatlah pada makananmu dan minumanmu, lam yatasannah ay la yataghayyar, tidak berubah, la yataghayyaru, tidak berubah, fi hadhil mudadi atau fi hadhil madadi at-tawilah, atau fi hadhil mudadi at-tawilah, pada waktu-waktu yang panjang ini. Wa dzalika min ayati qudratillah, yang demikian itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa inna ta'ama wasyaraba khususan, maka sesungguhnya makanan dan minuman secara khusus, madzakarahul mufassirun, apa yang disebutkan oleh ahli tafsir, annahu fakihatun wa asir, makanan yang ada di dalam ayat ini menurut penjelasan ahli tafsir adalah fakihah, buah, wa asir, dan perasan, jus. La yalbathu an yataghayyar, maka tidak tahan lama, akan segera berubah. Wa hadza qad hafidhahullahu mi'ata amin, dan sungguh di ayat ini Allah
telah menjaganya selama 100 tahun. 100 tahun tidak berubah. Wa qila lahu, dan dikatakan juga kepadanya, unzur ila himarik, lihat kepada keledaimu. Fa idza huwa qad tamazzaqa wa tafarraqa, maka keledainya sungguh telah terpecah, terpisah. Antara tulang belulang sudah terpisah, apalagi daging dan kulit sudah apa? Hancur. Wasara idhaman nakhratan, maka berubah menjadi tulang yang rapuh. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penjelasan akhir dari ayat yang ke-259, ya, yaitu orang yang melewati sebuah desa atau negeri yang hancur, yang sudah roboh atap-atapnya, lalu dia bergumam, berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur? Maka Allah pun mematikan orang tersebut. Nah, ini yang menjadi syahid. Fa amatahu Allahu mi'ata amin, maka Allah mewafatkan orang itu selama 100 tahun. Ya, jadi orang ini bergumam, bagaimana mungkin sesuatu yang telah hancur, sesuatu yang telah mati itu bisa kembali utuh. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya bukan dengan menghidupkan kembali negeri tersebut, tetapi dengan mewafatkan orang tersebut agar lebih meyakinkan. Makanya Syekh mengatakan ini diantara rahmat Allah kepada orang tersebut. Wa min tamami rahmatillahi bihi, dan diantara rahmat Allah kepadanya, kepada orang tersebut. Jadi langsung dijawab oleh Allah penasarannya. Gimana ya Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah hancur, yang sudah mati? Maka Allah merahmati orang ini, wabin nasi, dan juga sebagai pelajaran bagi manusia, yaitu Allah memperlihatkan kepada orang tersebut al-ayata iyanan, ayat tanda kekuasaan Allah iyanan secara nyata, agar orang ini apa? Puas, tidak penasaran kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lihat makanan dan minumanmu tidak berubah. Padahal makanan dan minuman yang ada itu disebutkan oleh para ahli tafsir buah-buahan dan jus. Ya, jangankan 1 tahun, beberapa hari saja buah dan jus itu akan hancur, basi, tapi masih utuh. Allah jadikan dengan tanda kekuasaannya masih utuh. Dan berbeda dengan apa? Himar, keledai yang ia miliki justru sudah apa? Mati. Dan ini wajar. Ya, keledai dalam usia 100 tahun sudah hancur, mati, kulit dan dagingnya sudah hilang dimakan ya rayap ataupun hewan yang lain, tulangnya sudah rapuh. Nah ini wanzur ilal izam, dan lihatlah tulang tersebut, kaifa nunshizuha, bagaimana kami akan menyusunnya. Jadi setelah orang itu melihat dengan mata kepala sendiri, makanan dan minumannya masih utuh, keledainya sudah hancur, ya, keledainya sudah mati, tinggal tersisa tulang belulang, maka Allah perintahkan dirinya untuk melihat bagaimana tulang itu disusun kembali oleh Allah. Ainarfa'u ba'daha ila ba'din wa nasilu ba'daha bi ba'din ba'dama tafarraqat wa tamazzaqat. Itu kami susun sebagiannya kepada yang lain, dan kami sambung sebagiannya dengan yang lain setelah sebelumnya terpisah dan terpecah belah.
Tsumma naksuha, kemudian kami yaitu kami bungkus, ya, kami lapisi ba'dal iltiami, setelah tulang belulang itu menyatu kembali, lahman, apa, daging. Tsumma nu'idu fihal hayata, lalu kami kembalikan himar tersebut dalam keadaan hidup. Ya, nah, ini dilihat oleh orang tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Allah Maha Kuasa mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, bahkan hancur. Tulang belulangnya sudah rapuh, sudah terpisah antara satu dengan yang lain. Kulit, daging ya sudah nggak ada, hilang. Jadi makan hewan ya tidak mungkin utuh, yang tersisa hanya tulang. Tapi Allah menyusun kembali, lalu Allah membungkusnya dengan apa? Daging dan kulit. Falamma tabayyanalah, maka setelah jelas bagi orang tersebut, ra'yu ainin, dengan mata kepalanya ia melihat, la yaqbalu raiba biwajhin minal wujuh, yang tidak menerima keraguan dari sisi manapun. Qala, orang tersebut mengatakan, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi setelah Allah perlihatkan bagaimana Allah menghidupkan keledai yang sudah hancur atau sudah terpisah tulang belulangnya kembali utuh, maka dia pun bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'tarafa bi qudratillahi ala kulli syai', maka orang ini pun mengakui kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Wasara ayatan linnas, sehingga ini menjadi tanda bagi manusia. Cukup orang itu yang menyaksikan. Ya, tidak perlu Allah memperlihatkan setiap kekuasaannya kepada siapapun yang ingin. Ya, karena itu sudah cukup. Kita tinggal mengimani saja. Jangan pernah merasa saya pengen lihat juga dong. Ya, saya ingin menyaksikan seperti apa yang orang ini rasakan. Siap kita diwafatkan 100 tahun. Ya, apakah kita siap mati selama 100 tahun lalu hidup kembali, dihidupkan oleh Allah lalu diperlihatkan? Ya, tidak perlu kita muluk-muluk jamaah. Cukup saja ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, cukup Allah menampakkan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita cukup mengimani dan mempercayai dan mengambil pelajaran. Makanya Syekh mengatakan wasara ayatan linnas, kejadian ini yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya cukup menjadi apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Li'annahum qad arafu mautahu wa mauta himarihi, karena mereka manusia telah mengetahui kematian orang tersebut dan kematian keledainya. Wa arafu qadiyatahu, dan mengetahui permasalahannya. Tsumma syahadu hadhil ayatal kubra, kemudian mereka menyaksikan ayat yang besar ini. Hadza huwa shawabu fi hadzal rajul, dan inilah yang benar tentang kondisi orang tersebut. Taib. Jadi saya ringkaskan sedikit ya. Jadi ada orang yang melewati sebuah negeri, kemudian negeri itu hancur berantakan, lalu dia bergumam di dalam dirinya, apakah mungkin Allah menghidupkan negeri ini kembali setelah hancur? Maka Allah langsung mewafatkan orang tersebut selama berapa tahun? 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah hidupkan kembali, lalu Allah perintahkan dia untuk melihat makanan dan minumannya, ternyata masih utuh. Dan ketika Allah perintahkan dia untuk melihat keledainya, ternyata sudah mati. Tersisa tulang yang sudah terpisah antara satu bagian dengan yang lain.
lalu Allah hidupkan kembali. Allah susun tulang belulang tersebut, lalu Allah bungkus dengan daging. Nah, setelah itu orang ini baru sadar, ternyata bisa Allah menghidupkan sesuatu yang sudah apa? Mati. Nah, kemudian wa amma qaulu katsirin minal mufassirin. Perhatikan, sebelumnya tadi saya mengatakan apa? Wa hadza huwa shawabu fi hadzal rajul. Ini fakta yang benar tentang orang tadi. Wa amma qaulu katsirin minal mufassirin, adapun pendapat kebanyakan dari ahli tafsir, ini mengisyaratkan ada khilaf di dalam tafsir ayat ini, ya. Inna hadzal rajula, sesungguhnya orang ini mu'minun au nabiyyun minal anbiya, adalah seorang yang mukmin atau seorang nabi di kalangan para nabi, imma Uzairun au ghairuhu. Ada yang menyebutkan dia adalah siapa? Uzair, ada yang menyebutkan nabi yang lainnya. Wa anna qaulahu, dan bahwasanya ucapan orang ini atau nabi ini, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah menghidupkan negeri ini setelah mati, yakni kaifa tu'ammaru hadhil qaryatu ba'da an kanat kharaban, yaitu bagaimana bagaimana negeri ini bisa makmur kembali setelah negeri itu hancur. Wa anna Allah amatahu, dan bahwasanya Allah akhirnya mewafatkan nabi tersebut, liyuriyahu ma yu'idu li hadhil qaryati min imaratiha bil khalq, agar Allah tampakkan kepadanya apa yang Allah kembalikan negeri tersebut menjadi makmur dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa annaha ummirat fi hadhil muddah, dan selama 100 tahun itu negeri itu pun akhirnya kembali menjadi makmur, kembali menjadi hidup. Wa taraja'an nasu ilaiha, sehingga manusia pun kembali berada di negeri tersebut. Wa sarat amiratan, jadilah negeri itu makmur kembali. Ba'da an kanat damiratan, setelah sebelumnya hancur. Fahadha la yadullu alaihi lafzu, maka pendapat ini tidak ditunjukkan oleh lafaz ayat. Bal yunafihi, bahkan ayat itu menyelisihinya. Wala yadullu alaihi makna, dan sama sekali tidak ditunjukkan oleh makna yang benar. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa dipahami enggak ini? Jadi penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah itu sederhana. Orang yang tadi penasaran dan bergumam, mungkinkah Allah itu akan mengembalikan negeri yang hancur? Maka Allah mewafatkan orang tersebut, lalu Allah menjadikan tanda kekuasaannya dengan apa? Menghidupkan apa? Orang itu, lalu menghidupkan kembali keledai. Apakah menyinggung masalah negeri yang hancur tadi? Tidak, itu pendapat pertama. Dan ini insya Allah pendapat yang dipilih oleh al-mu'allif rahimahullah. Sedangkan pendapat kebanyakan ahli tafsir itu tidak seperti itu. Jadi Allah mewafatkan orang itu selama 100 tahun, dan selama 100 tahun itulah Allah memakmurkan kembali negeri yang hancur tadi. Ya, terlepas dari mungkin ada kisah yang ada di situ, apa namanya, makanan dan minumannya masih utuh, kemudian keledainya kembali hidup setelah Allah susun kembali tulang-tulangnya. Nah, itu bagi sebagian atau kebanyakan ahli tafsir itu mungkin kisah tambahan, kisah apa, pemanis saja. Tapi intinya para ahli tafsir memahami fokus ayat ini adalah Allah perlihatkan orang tersebut bahwa negeri yang sudah hancur bisa Allah apa? Hidupkan kembali selama 100 tahun. Bisa dipahami ya? Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan tentang orang yang sudah diwafatkan 100 tahun lalu dihidupkan kembali,
lalu disuruh melihat makanan minumannya masih utuh, lalu disuruh melihat keledainya sudah hancur tinggal tulang, lalu Allah hidupkan kembali. Hanya itu saja, tidak menyinggung negeri yang hancur tadi. Ya, taib. Kemudian beliau memberikan penjelasan kenapa pendapat kedua ini pendapat yang kurang tepat. Fa ayyu ayatin wa burhan, maka ayat dan bukti yang mana? Biruju'il buldanid damirati ilal amirah, tentang kembalinya sebuah negeri yang hancur kemudian menjadi makmur. Wa hadhihi lam tazal tusyahadu, karena ini senantiasa disaksikan. Tu'ammaru quran wa masakinu, ada negeri dan tempat-tempat tinggal yang makmur. Wa takhrubu ukhra, sedangkan tempat yang lain apa? Roboh, hancur. Ya, artinya kalau hanya sekedar negeri yang dahulu itu hancur, kemudian seiring berjalannya waktu orang-orang kembali membangunnya, ini hal yang biasa atau istimewa? Biasa. Ini hal yang biasa. Seiring berjalannya waktu, suatu penduduk menemui desa yang hancur lalu dibangun kembali 100 tahun, Masya Allah. Ya, insya Allah sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini yang diinginkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Negeri itu yang dihidupkan oleh Allah. Ya, sedangkan yang disebutkan di dalam ayat itu hanya pemanis, yaitu orang yang mati kemudian dihidupkan kembali. Keledai yang sudah tinggal tulang kemudian hidup kembali. Ya, kalau ini yang dimaksud, negeri yang hancur kemudian kembali makmur, kata beliau, hadhihi lam tazal tusyahad, ini sudah biasa disaksikan. Wa innamal ayatul azimatu, dan sesungguhnya ayat yang agung, fi ihya'ihi ba'da mautihi. Jangan salah, yaitu fokuskan pada apa? Bagaimana orang yang mati ini kembali menjadi hidup. Ya, ayo fokuskan yang ini. Ini lebih istimewa. Ini lebih luar biasa daripada membahas negeri yang hancur kemudian kembali makmur. Ya. Wa ihya'i himarihi, dan juga apa? Kembalinya hidup keledai tersebut. Allah menghidupkan kembali keledai tersebut. Wa ibqa'i ta'amihi wa syarabihi, dan tetap utuhnya makanan dan minumnya. Lam yata'affan wa la yataghayyar. Ya, tidak busuk dan juga tidak apa? Berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak disebutkan di sini kebanyakan dari ahli tafsir yang dimaksud oleh al-muallif ini siapa. Namun intinya kalau ada siapapun yang memfokuskan ayat ini pada penasaran orang tersebut, baik itu nabi ataupun seorang yang beriman, dari sisi pengembalian negeri yang hancur kembali makmur, maka ini kurang tepat. Jangan fokuskan di situ, karena itu hal yang biasa. Ya, tidak ada keistimewaan. Tapi kalau kita fokuskan pada bagaimana Allah wafatkan orang ini selama 100 tahun, lalu Allah hidupkan kembali, lalu Allah biarkan makanan dan minumannya tetap utuh selama 100 tahun, lalu Allah hidupkan keledai yang sudah menjadi tulang, maka ini adalah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Karena ini tidak akan mungkin terjadi secara normal. Ini pasti karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Thumma qauluhu, kemudian firman Allah, falamma tabayyana lah, maka tatkala jelas baginya, bagi orang tersebut, yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir nabi, ya, atau seorang yang beriman, sarihun fi annahu lam yatabayyan lahu illa ba'da ma syahada hadhihi al-halah ad-dalata
ala kamali qudratihi ayanan. Ya, jelas, tegas bahwasanya tidak menjadi jelas baginya kecuali setelah ia menyaksikan keadaan yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dan cukup orang ini saja yang menjadi saksi. Orang ini saja yang mengalami. Tidak perlu kita semua menginginkan hal yang serupa. Ya, cukup kita imani ayat ini, kita ambil pelajaran, dan kita betul-betul meyakini bahwa sesuatu yang sudah mati dengan kekuasaan Allah itu bisa apa? Hidup kembali. Untuk kita, perhatikan, untuk kita pelajaran pentingnya adalah iman terhadap hari apa? Hari apa? Iman terhadap hari. Karena ini nanti permisalan yang akan dijadikan sebagai keimanan yang sangat penting di dalam rukun iman kita, iman terhadap hari akhir, bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Ya, dan ini yang menjadi salah satu hal yang didustakan oleh orang-orang musyrik. Ya. Apakah kita nanti setelah menjadi tanah dan tulang akan kembali hidup kembali? Ya. Ini yang didustakan oleh orang-orang apa? Musyrikin Quraisy. Oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat ini sebagai pengingat bahwa tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia yang sudah mati. Allah berikan contoh kejadian yang pernah terjadi. Cukup satu saja. Taib. Adapun bukti yang kedua. Jadi ternyata bukan hanya kejadian itu saja, Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kalau yang tadi kan manusia. Nah, sekarang beralih pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang dihidupkannya kembali burung. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ammal burhanul akhar. Adapun bukti yang lain bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, fa inna Ibrahim qala taliban minallah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berkata, meminta kepada Allah, an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Bagaimana Allah memperlihatkan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Faqala Allahu lah, maka Allah pun berfirman kepada Ibrahim, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Liuzila syubhata an khalilihi, untuk menghilangkan syubhat kerancuan pada kekasih Allah tersebut, yaitu Ibrahim. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Qala Ibrahim berkata, bala ya Rabb, bukan seperti itu wahai Tuhanku. Jadi bukan karena Ibrahim tidak beriman bahwa Allah mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qad amantu annaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh aku beriman bahwasanya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annaka tuhyil mauta, dan bahwasanya engkau mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Wa tujazil ibadah, engkau akan memberikan balasan hamba-hambamu. Walakin uridu an yatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin agar hatiku lebih tenang. Maknanya apa? Agar aku semakin yakin. Ya, Nabi Ibrahim sudah yakin dan sudah beriman, tapi agar semakin yakin lagi, Ibrahim meminta kepada Allah, perlihatkan
Bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Ya, agar hatiku menjadi yakin, wa asila ila darajati ainil yaqin, dan aku bisa mencapai tingkatan ainul yaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengisyaratkan bahwa al-yaqin itu ada 3 tingkatan. Keyakinan itu ada tingkatan. Tingkatan yang pertama ilmul yaqin. Ilmul yaqin. Ilmu yakin. Artinya apa? Keyakinan yang dilandasi oleh ilmu. Dalam hal ini, sebelum Nabi Ibrahim diperlihatkan Allah, bagaimana Allah hidupkan makhluk yang sudah mati, maka Nabi Ibrahim masih dalam tingkatan ilmul yakin. Tingkatan kedua di atasnya adalah ainul yakin. Jadi ilmu yang sudah dimiliki dikuatkan oleh apa yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Nah, ini yang dimaksud oleh al-mu'allif rahimahullah, bahwa Nabi Ibrahim ingin diperlihatkan agar hatinya semakin tenang dan agar dia semakin yakin. Ya, ain al-yakin. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Jadi setelah melihat sesuatu yang sebelumnya ia hanya meyakini berdasarkan ilmu, setelah melihat, maka sempurnalah keyakinan tersebut menjadi haqqul yakin. Ya, tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ilmu sudah punya, penglihatan sudah melihat sendiri, lalu yang tersisa adalah keyakinan yang semakin mantap, hak yang semakin kuat. Nah, fa'ajaballahu da'watahu, maka Allah memenuhi permintaan Ibrahim alaihi salam, karamatan lahu, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya, rahmatan wa rahmatan bil ibad, dan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Qala, Allah berfirman, fakhuz arba'atan minat tayr, maka ambil 4 ekor burung. Walam yubayyin ayyat tuyuri hiya, dan Allah tidak menjelaskan burung yang mana. Fal ayatu hasilatun bi ayyi nau'in minha wa huwal maqsud, maka ayat ini telah terpenuhi, tercapai dengan jenis burung apapun, dan itu yang diinginkan. Dan ingat gak dengan Bani Israel disuruh menyembelih apa? Sapi betina. Langsung disembelih apa enggak? Tidak, tanya dulu seperti apa warnanya, bagaimana. Ya. Padahal nenek moyangnya Bani Israel, Nabi Ibrahim diperintah Allah fakhud arba'atan minat tuyur, langsung. Betul nggak Nabi Ibrahim ini nenek moyangnya Bani Israel? Ya, dari Nabi Ishak. Yakub adalah nama lain dari Israel, putranya Ishak putranya Nabi Ibrahim. Dan Bani Israel itu membanggakan diri mereka pengikut Nabi Ibrahim, tapi dusta. Ya, lihat perbedaannya. Allah merintahkan Nabi Ibrahim fakhud arba'atan minat tayr, tanpa menjelaskan burung apa, langsung Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah. Fasurhunna ilaik, lalu cincanglah burung-burung tersebut. Ai dhammuhunna, atau perintah ini ya, fi'il amr, dhummahunna wadhbahunna, dhummahunna wadhbahanna. Ya, afwan, izbahunna, hunna.
Nam, zummahunna wasbahunna wa mazziqhunna. Ya, kumpulkan burung-burung tersebut, lalu sembelih mereka, lalu cincang mereka, potong-potong mereka. Jadi 4 ekor burung, masing-masing burung apa? Dipotong-potong. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan di setiap gunung itu bagian dari burung-burung tersebut. Mungkin kalau kita gambarkan, kakinya burung yang pertama taruh di gunung ini, kakinya burung yang kedua taruh di gunung ini, kepala burung yang ketiga taruh di gunung ini. Pokoknya dipencar-pencar. Jadi masing-masing bagian dari burung itu tidak diletakkan di satu gunung yang sama. Ya. Tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah kau letakkan bagian dari tubuh burung-burung itu di puncak-puncak gunung, lalu engkau menjauh dari gunung tersebut, lalu panggil kembali burung-burung tadi. Niscaya burung-burung itu akan mendatangimu dengan cepat. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fa fa'ala dzalik, maka Ibrahim pun melakukan hal tersebut. Fa farraqa ajza'ahun, beliau memotong-motong bagian tubuh dari burung-burung tersebut, alal jibal, diletakkan di atas gunung-gunung, allati haulahu, yang ada di sisinya. Wada'ahunna bi asma'ihin, lalu setelah itu Nabi Ibrahim memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Ya, mungkin burung yang pertama datang, burung yang kedua datang. Fa'aqbalna ilaihi, lalu burung-burung itu pun apa? Mendatangi Nabi Ibrahim. Ai sari'atin, dengan cepat. Li'anna sa'ya as-sur'ah, karena yang dimaksud dengan ya'tinaka sa'yan, itu yang dimaksud adalah apa? Cepat. Walaysal muradu annahunna ji'na ala qawaimihinna, dan bukan yang dimaksud bahwa burung-burung tersebut itu mendatangi Ibrahim dengan kaki-kaki mereka. Maksudnya apa? Lari. Jadi burung itu tidak lari dengan kaki-kaki mereka. Ya. Meskipun yang namanya sa'i itu kalau manusia apa? Lari. Ya. Intinya apa? Berjalan atau berlari dengan kaki. Ya. Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kalau manusia apa? Pakai kaki. Tapi kalau burung ya'tinaka sa'yan itu bukan dengan kaki, karena yang diinginkan maksudnya apa? Dengan cepat. Ya, burung itu lebih cepat mana? Terbang pakai sayap atau jalan pakai kaki? Nah, jadi yang dimaksud sa'yan itu apa? Dengan cepat. Ya, tentu yang dimaksud adalah terbang. Jadi bukan berlari dengan kaki-kaki mereka. Ya, bukan berlari dengan kaki-kaki mereka. Wa inna ma ji'na ta'iratin, maka burung-burung tersebut datang kepada Ibrahim dengan terbang. Ala akmali ma yakunu minal hayati, sesuai dengan kondisi yang sempurna sebagaimana mereka itu hidup. Jadi meskipun sudah apa? Dicincang, sudah dipisah bagian tubuh yang satu dengan yang lain, maka mereka tetap dalam kondisi prima, terbangnya cepat. Wa aidan, dan juga azala fi hadhihi atau fi hada, Allah menghilangkan kerancuan dalam hal ini, kulla wahmin, setiap dugaan yang lemah. Rubbama
ya'ridu lin nufusil mubtilah, mungkin terbesit di dalam hati atau jiwa orang-orang yang memiliki kebatilan. Fajalahunna muta'addidatin arba'atan, maka Allah menjadikan burung itu empat burung berbeda. Wa mazzaqahunna jami'an, lalu dicincang semuanya. Wa ja'alahunna ala ru'usil jibal, dan dijadikan masing-masing bagian tubuh itu ada di puncak-puncak gunung. Liyakuna dzalika zahiran alanan, agar hal tersebut menjadi jelas dan nyata. Yushahadu min qurbin wa min bu'din, yang bisa disaksikan dari dekat ataupun jauh. Wa annahu nahahunna anhu katsiran, ya, dan kemudian Allah menyatukan mereka semua itu dalam jumlah yang banyak. Li'alla yadhunna atau li'alla yudhanna, agar tidak diduga an yakuna amilan hilatan minal hiyal, bahwa ada tipuan di sana, ya, seperti sulap gitu ya, seperti sulap. Wa aidan amarahu an yad'uwahunna faji'na musri'atin, dan juga Allah perintahkan Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut, maka mereka datang dalam kondisi yang sangat cepat. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya kisah ini tidak bisa didustakan sama sekali. Tidak ada trik apapun di sana, ya, tidak ada trik apapun di sana. Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 4 burung, bukan cuma 1. Kalau cuma 1 burung misalkan, ya, potong burung itu lalu letakkan di gunung, lalu ketika Ibrahim memanggil kembali, mungkin itu burung yang lain, bukan burung yang tadi dicincang, tapi 4 burung yang berbeda, lalu diletakkan di gunung-gunung yang berbeda. Wallahu alam bisawab. Bisa jadi kalau 1 burung itu dicincang menjadi 3 bagian tubuh mereka, 4 kali 3 ada 12 mungkin. Jadi ada 12 puncak gunung, ya. Nah, mustahil hal semacam ini bisa kembali utuh kecuali karena kemahakuasaan Allah. Ditambah lagi, setelah selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk segera memanggil mereka, dan mereka datang dengan cepatnya, 4 burung tersebut dalam keadaan utuh. Maka ini dipastikan bukan sulap, bukan sihir. Tidak ada sedikit pun celah untuk melakukan sebuah tipuan, ya. Maka cukup bagi orang yang beriman secara umum, dan bagi Nabi Ibrahim secara khusus, bahwa Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas 2 peristiwa ini, masihkah kita ragu akan hari kebangkitan? Itu poin utama yang diinginkan bagi kita, ya. Artinya percuma kita membaca ayat ini, tapi kalau kita masih ragu dengan adanya hari kebangkitan, seakan-akan ayat ini tidak membekas sedikit pun di dalam benak kita, ya. Memang benar kejadian ini terjadi di dunia, peristiwa ini terjadi di alam dunia, tapi yang Allah inginkan dari kejadian ini, kita mengimani tentang alam akhirat. Jadi cukup sebagai contoh saja. Kan gak mungkin Allah menghidupkan seluruh manusia setelah mereka mati di dunia ini. Kalau demikian adanya, berarti Al-Quran
tidak menjadi panduan kita, petunjuk bagi manusia yang singkat. Setiap orang ingin bukti, dipenuhi kebutuhannya, dipenuhi keinginannya. Ya, tidak perlu, cukup 2 kejadian ini. Demikian pula kejadian yang sudah pernah kita baca pada Bani Israel. Mereka juga pernah kan mengalami kejadian, yaitu mereka disambar oleh kilat, lalu mereka apa? Mati, lalu Allah hidupkan kembali. Nah ini cukup sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah mampu menghidupkan sesuatu setelah mati. Dan ini yang menjadi perhatian penting kita, bahwa kita nanti akan mati dan kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasarat hadhil ayatu, maka jadilah ayat ini akbara burhanin, bukti terbesar, ala kamali izzatillahi wa hikmatih, atas kesempurnaan kemuliaan Allah dan hikmahnya. Wa fihi tanbihun, dan di sini terdapat peringatan, ala annal ba'tsa, bahwasanya kebangkitan, fihi yuzhirul ibad, di dalamnya menampakkan kepada hamba-hamba Allah kamala izzatillahi wa hikmati, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan yaitu kemuliaan Allah, wa hikmatihi, dan juga kesempurnaan hikmah Allah, wa azamatihi wa sa'ati sultanih atau wasi'ati sultanih, kesempurnaan keagungan dan keluasan kerajaan Allah, atau wasa'ata sultani, ya, keluasan kekuasaan Allah, wa tamama adli, kesempurnaan keadilan Allah, wa fadli, dan karunia Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah membangkitkan kembali sesuatu yang sudah mati itu memiliki banyak sekali faidah, yang akhirnya kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, kemuliaan, hikmah, keagungan, kerajaan, keadilan, dan karunia-Nya tidak terbantahkan sedikit pun, ya, dengan menyaksikan ayat-ayat ini. Maka dari itu Al-Quranul Karim dengan seluruh ayat-ayat yang ada, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka dengan ayat yang mana lagi kita mau beriman? Kalau Al-Quran tidak cukup menjadikan seorang beriman, maka tidak bisa diharapkan orang itu beriman. Dari mana lagi dia bisa beriman? Maka orang yang beriman cukup dengan ayat-ayat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, meskipun kita tidak melihat secara langsung, sudah cukup. Sudah terlalu banyak bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk saat ini kita mungkin hanya mencapai derajat apa? Ilmul yaqin, karena kita tidak melihat dan kita belum mati. Nanti kalau kita sudah mati lalu kita dibangkitkan, baru kita mencapai derajat ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah penjelasan ayat yang ke-260 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang 261, 262. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Barakallahu fiik. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kamatsali habbah, itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, pada setiap tangkainya, mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi menanam 1 biji, lalu tumbuh 7 tunas, 7 tangkai. Nanti pada akhirnya di masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Berarti dari 1 biji menjadi berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna, lalu mereka tidak mengiringi infak mereka dengan manna, yaitu menyebut-nyebut, ya, tidak menyebut-nyebut infak mereka, tidak riya, ya, tidak menyebut kebaikan-kebaikannya, merasa dirinya telah berinfak. Wala adzan, dan juga tidak menyakiti hati. Contohnya apa? Infak kepada orang miskin lalu dia menyindir, orang itu sudah dikasih kok. Ya, ini membuat sakit hati. Seakan-akan kalau kita sudah diberi infak, kita tunduk atau kita harus menghormati, dan jadilah orang itu tersinggung. Nah, ini adalah adzan, menyakiti hati. Maka orang yang berinfak tapi tidak menyebut-nyebut kebaikannya, dan juga tidak menyakiti hati orang yang diberi, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan hadza hasun azim, ini adalah anjuran yang sangat agung, minallahi li'ibadi, dari Allah kepada hambanya, fi infaqi amwalihim fi sabilihi, untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah, di jalan Allah. Wa huwa tariquhu al-musilu ilaih, yaitu jalan yang bisa mengantarkannya kepada Allah. Fayadkhulu fi hadza infaquhu fi tarqiyatil ulumin nafi'ah, maka masuk di dalam hal ini, infak di jalan Allah adalah seseorang menginfakkan hartanya fi tarqiyatil ulumin nafi'ah, untuk meningkatkan ilmu yang bermanfaat, ya, upgrade ilmu,
wa fil isti'dadi lil jihadi fi sabilih, untuk mempersiapkan jihad di jalan Allah, wa fi tajahuzil mujahidin wa tajhizihim, untuk menyiapkan orang-orang yang berjihad dan membekali mereka, wa fi jami'il masyari'il khairiyatin nafi'ati lil muslimin, dan juga contoh dari infak di jalan Allah, segala proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif rahimahullah mengarahkan infak di jalan Allah secara khusus, disebutkan beberapa hal yang tadi telah kita baca. Ya, di dalam meningkatkan ilmu, di dalam mempersiapkan jihad, membekali mujahid, melatih mujahid, kemudian proyek-proyek sosial seperti apa? Bangun masjid, bangun pondok, bangun sumur, pengadaan kitab. Nah, pengadaan kitab termasuk di antara peningkatan ilmu. Baru setelah itu wayali dzalik, setelah itu al-infaq 'alal muhtajin, masuk di dalam infak di jalan Allah adalah berinfak kepada orang-orang yang butuh, wal fuqara'i wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Di sini seakan-akan ada isyarat, Allahu a'lam bishawab, seakan-akan ada isyarat beliau itu lebih memprioritaskan infak itu untuk kebaikan umum dulu. Untuk kebaikan umum dulu. Dan yang paling pertama disebutkan ilmu. Ya, fi tarqiyatil ulum an-nafi'ah. Infak untuk meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu dalam masalah jihad fi sabilillah. Baru setelah itu proyek-proyek sosial. Nah, setelah kepentingan-kepentingan umum ini terpenuhi, baru berinfak secara khusus kepada pribadi, yaitu kepada fakir miskin. Ya. Jadi seakan-akan beliau itu lebih memprioritaskan kepentingan umum, dan kepentingan umum yang dibutuhkan manusia saat ini adalah ilmu. Makanya disebutkan pertama. Adapun fakir miskin, sahih, berinfak kepada mereka itu memiliki keutamaan. Tetapi keutamaannya tidak umum, terbatas, hanya orang itu yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau berinfak untuk peningkatan ilmu, maka yang mendapat manfaat adalah kaum muslimin, para penuntut ilmu, masyarakat yang mendapatkan ilmu yang disampaikan. Ya, oleh karena itu beliau mencontohkan infak di jalan Allah itu hal-hal yang tadi telah kita baca. Waqad yajtami'ul amran, dan terkadang dua hal ini berkumpul. Fayakunu fin nafaqati daf'ul hajat wal i'anatu 'alal khairi wat ta'at. Maka terkadang infak itu untuk menutup kebutuhan dan menolong untuk kebaikan dan ketaatan. Fahadhihi nafaqatu mudha'afatun, maka nafkah-nafkah ini, infak-infak semacam ini mudha'afatun, akan dilipat gandakan pahalanya. Hadhil mudha'afatu, dan peningkatan pahala ini bisa bi'imi'atin, 700 kali lipat, ila ada'afin aktsara min dzalik. Ya, dari 700 sampai berlipat-lipat yang lebih banyak dari itu. Artinya 700 atau lebih.
Walihada qal, karenanya Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ya bisa 1000, bisa 2000, bisa lebih banyak dari itu. Wa dzalika bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiq. Dan ini tergantung dengan hati orang yang berinfak. Semakin ikhlas, semakin besar pahala yang dilipat gandakan. Minal iman, dari keimanan, wal ikhlas tam, keikhlasan yang sempurna. Wa fi samarati nafaqatihi wa naf'iha, dan juga buah dari nafkah, buah dari infak dan manfaatnya. Nah ini infak kepada satu orang yang manfaatnya itu khusus bagi dirinya, tentu pahalanya lebih sedikit daripada infak kepada banyak orang, kepada sesuatu yang manfaatnya lebih luas dinikmati oleh kaum muslimin. Ya, maka pelipat gandaan pahala itu bisa jadi terkait dengan siapa yang kita infakkan, manfaat yang didapatkan. Fa inna ba'da turuqil khairat, karena sesungguhnya sebagian jalan-jalan kebaikan, yatarattabu 'alal infaqi fiha manafi' mutasalsilatan, itu mengakibatkan atau infak tersebut memberikan manfaat yang mutasalsilah, terus menerus atau berturut-turut. Wa masalihu mutanawwi'ah, dan maslahat yang bermacam-macam. Fakanal jaza'u min jinsil amal, maka balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ya, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Summa aidan dzakara thawaban akhar lil munfiqina amwalahum fi sabilih. Kemudian juga Allah menyebutkan pahala yang lain bagi orang-orang yang berinfak dari harta mereka di jalan Allah. Nafaqatan sadiratan, infak yang muncul, mustawfiyatan li syurutiha, yang terpenuhi syarat-syaratnya, muntafiyatan mawani'aha, dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Apa itu? Fala yudbi'unal munfiq alaihi mannan minhum alaihi, atau afwan, fala yutbi'unal munfaqa alaihi mannan minhum alaihi. Orang-orang yang berinfak tadi tidak mengiringi al-munfaqa alaihi, atas apa yang dia infakkan, mannan minhum, mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebut pemberian. Ya, wa ti'dadan lin ni'am, menyebut berulang-ulang yaitu jasanya. Ya, saya sudah berdonasi loh, kemarin saya sudah infak, kemarin sudah saya bantu. Demikian pula wa adhiyatan lahu, tidak apa, menyakiti hati orang yang diberi. Ya, qauliyatan au fi'liyatan, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kamu sudah diberi kok masih gitu. Nah, atau secara perbuatan. Nah, ini syarat infak yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan kalau kita berinfak tapi masih mengungkit-ungkit pemberian, atau kita menyakiti hati orang yang diberi, menyakiti pihak yang diberi. Ya, masjid ini sudah dikasih infak kok, misalkan, ya, masjid ini sudah saya bantu banyak donasi kok, tapi saya parkir aja kesusahan misalkan. Berarti seakan-akan kalau dia sudah berinfak, dia harus mendapatkan perlakuan istimewa. Ya. Nah, ini berarti apa? Mengungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi, menyakiti pihak yang diberi.
Nah, tapi kalau mereka tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti hati yang diberi, fahaulai, maka mereka lahum ajruhum inda rabbihim, akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Bihasabi ma ya'lamuhu minhum, sesuai dengan apa yang Allah ketahui dari mereka. Wa bihasabi nafaqatihim wa naf'iha, sesuai dengan kadar nafkah mereka, infak mereka dan manfaatnya. Wa bi fadlihi alladzi la tanaluhu wa la tasilu ilaihi shadaqatuhum, dan tentu saja dengan karunia Allah yang tidak akan mungkin bisa dicapai oleh sedekah-sedekah mereka. Sebesar apapun sedekah yang telah mereka berikan, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ya, bayangkan Allah memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Dia cuman menanam satu biji, Allah kasih berapa? 700 biji. Maka jangan merasa kita ini sudah banyak berbuat kebaikan, ya, karena yang Allah berikan jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Ya, satu biji Allah kalikan 700. Kalau kita infak 1 juta, ya seakan-akan ini kalau kita hitung matematis, Allah balas 700 juta. Mau seberapa pun yang kita keluarkan, Allah balas lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Makanya tidak akan mungkin kita bisa mencapai karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka, orang-orang yang berinfak, yang tidak mengungkit pemberian, yang tidak menyakiti hati, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih. Fanafa'anhumul makruhal madhi, maka Allah menghilangkan dari mereka hal-hal yang dibenci yang telah berlalu. Tidak takut atas apa yang telah berlalu. Binafjil huzni, dengan menghilangkan kesedihan. Wal mustaqbala, dan juga Allah menghilangkan sesuatu yang akan datang. Binafjil khaufi alaihim, dengan meniadakan rasa takut. Faqad hasala lahumul mahbub wandafa anhumul makruh, maka orang yang berinfak tadi akan mendapatkan hal yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan akan terhindar dari hal yang dikhawatirkan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ini keutamaan infak di jalan Allah. Ya, pahala akan dilipat gandakan dan kehidupannya akan menjadi tenang. Apa yang telah berlalu dia tidak khawatir, dan apa yang akan datang dia tidak takut. Ya, ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir pembahasan dari ayat yang ke-261, 262. Insyaallah kita cukupkan pada pertemuan kali ini, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah, ayat yang ke-263. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Iya. Bahasanya ini adalah nafkah. Apakah nafkah itu sama dengan infak? Iya, secara bahasa nafkah itu sama dengan infak. Ya, nafkah itu sama dengan infak. Ya, memang kalau dalam bahasa Indonesia nafkah itu cenderung kepada kewajiban kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga. Tidak salah,
Karena dalam bahasa Arab menafkahi keluarga itu juga bagian dari infak yang wajib. Infak yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya jelas, innamal a'malu binniyat. Kita nggak tahu niat seseorang. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Jadi ayat ini proporsional. Ayat ini proporsional, peringatan untuk menjaga keikhlasan. Kalau orang menyebut-nyebut kebaikan bukan dengan tujuan riya, bukan dengan tujuan pamer, tapi karena semata-mata ingin memotivasi, ya dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau dengan motivasinya itu ternyata ada orang yang mendapatkan manfaat, orang mengikuti jejaknya, maka tentu itu akan bermanfaat baginya. Ya, Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Karena terkadang orang itu butuh diberi contoh, butuh contoh real. Nah, kalau memang niatnya memberi contoh, maka dia akan mendapat pahala amalan tersebut dan pahala orang yang mengikutinya. Makanya kita nggak tahu niat seseorang, sehingga jangan pernah kita menuduh orang lain untuk riya. Kalaupun riya itu urusan dia dengan Allah. Karena kalau kita menuduh riya padahal tidak riya, maka kita yang dosa. Tapi untuk diri kita patut kita tuduh, saya ini kalau seperti ini riya enggak ya? Nah ini. Jadi untuk kita boleh menuduh riya, agar kita bisa mengontrol. Kalau kita belum bisa memastikan menyebutkan kebaikan kita ini untuk motivasi, ya maka kita tahan. Nggak usah disebutlah, nanti khawatir riya. Untuk kita oke. Tapi untuk orang lain jangan pernah menilai niat mereka, ya, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Amin wa jazakillahu khairan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.